Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konseling Psikologi dan Terapi Psikologi. Tentunya materi tersebut berdasarkan Kode Etik HIMSI pasal 71 sampai 80. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Hanan Aminah Fauzia, yang kedua ada Insani Fadila Wafa, yang ketiga Rahmawati Nurul Husna, yang keempat ada Mufidah Hidayatul Ilmi, yang kelima ada Ratna Sulistiani. Nah, selanjutnya memasuki sesi materi. Yang pertama yaitu pengertian konseling psikologi dan terapi psikologi. Nah, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Yang kedua yaitu terapi psikologi. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor dan orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Yang selanjutnya yaitu pengertian konselor dan psikoterapis, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi. Di sisi lain yaitu mengutamakan dasar-dasar profesional tentunya, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Yang selanjutnya yaitu informed consent dalam konseling dan terapi. Konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis informed consent. Nah, pengertiannya yaitu persetujuan tertulis dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, orang-orang yang akan menjalani psikologis ini, orang-orang yang akan mengisi informed consent harus memenuhi persyaratannya. Nah, persyaratannya itu orang tersebut mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. Yang kedua, telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. Nah, yang ketiga, persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. Nah, kemudian syarat dan isi informed consent tersebut. Isinya ada apa? Isinya itu bervariasi, tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Nah, untuk syarat yang harus diinformasikan kepada orang yang akan menjalankan konseling yaitu pertama, proses konseling psikologi atau psikoterapi. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. Yang kelima, batasan kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Mengenai konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan. Misal nih, suami istri
terus orang tua dan anak. Nah, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengenal siapa sih mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut. Peran dan hubungan psikologi bagi masing-masing orang yang terlibat atau dilibatkan dalam proses terapi. Nah, yang kedua yaitu kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. Jadi harus tetap rahasia ya, meskipun keluarga. Nah, yang ketiga yaitu jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian. Psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Seperti itu. Selanjutnya mengenai konseling kelompok dan terapi kelompok. Nah, ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan nih kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak, serta batas kerahasiaannya. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Pemberian konseling bagi yang pernah mendapatkan konseling sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menghindari potensi adanya konflik dengan terapi terdahulu. Kedua, mendiskusikan konseling yang dijalani dengan orang lain yang mewakili klien untuk menghindari kebingungan. Ketiga, mendiskusikan dengan psikolog yang memberikan terapi sebelumnya. Pemberian konseling psikologi kepada mereka yang pernah terlibat hubungan seksual. Psikolog tidak terlibat keintiman atau kekeraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Dan psikolog juga tidak berkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan orang-orang yang signifikan lainnya. Psikolog tidak menerima atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau kekeraban seksual dengannya. Psikolog tidak terlibat keintiman atau kekeraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberikan konseling psikologi atau psikoterapi setidaknya 2 tahun dari penggantian atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Penjelasan singkat atau debriefing setelah menjalani terapi. Tujuannya adalah memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat diadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Penggantian sementara konseling atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penggantian terapi atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Penggantian konseling atau psikoterapi. Psikolog wajib menghadiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika klien sangat jelas sudah tidak memerlukannya.
Psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam atau membahayakan bagi klien dan orang-orang lain yang memiliki hubungan dengan klien. Sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan klien, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan video contoh konseling psikologi.